Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para netizen yang berbahagia, mari kita lanjutkan belajar ilmu tauhid menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu beliau, dari kebijaksanaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mukhalafatu lan anapun utawi sifat beda lil hawadithi maring makhluk iku fa maknaha mengko utawi pengertiane mukhalafah lil hawadits iku annahu setuhune Allah Ta'ala halim mahlur sapa Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku mumathilan kang nyerupani li syai'in maring suwi-wiji minal hawadithi saking pira-pira makhluk fil huduthi ing dalam sifat anyare ing dalam sifat anyar walawazimihi lan pira-pira sifat kang dadi gandengan otomatise sifat anyar fi dzatihi oleh orang nyerupani fi dzati yang dalam dzati Allah wala fi sifatihi lan ora yang dalam sifati Allah wala fi af'alihi lan ora yang dalam penggawene Allah. Allah azza wa jalla bersifat mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dari makhluknya. Pengertiannya bagaimana? Yaitu bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya dalam hal kebaruan, dalam hal mempunyai sifat baru maupun sifat-sifat yang menjadi gandengan pasti dari sifat baru. Sifat baru itu sifat dijadikan, sifat ada permulaan, sifat asalnya tidak ada kemudian ada, itu sifat baru. Lawazim atau sesuatu yang pasti terkait dengan sifat baru, antara lain sifat baru ini pasti ada perubahan. Perubahan asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian asalnya ada menjadi tidak ada. Sifat baru ini pasti ada tempatnya, sifat baru ini pasti membutuhkan waktu. Ini lawazim dari sifat baru. Semua itu ada pada makhluk. Semua sifat baru, keadaan sifat baru maupun semua hal-hal yang merupakan kelaziman dari sifat baru itu ada pada setiap makhluk Allah. Lah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak
ada satupun dari sifatnya, dari zatnya maupun dari perbuatannya, dari segi itu yang serupa dengan makhluknya. Tidak ada. Nah, ini mukhalafatun lil khawatir. Salah satu sifat baru ini keadaan dulu pernah tidak ada menjadi ada, itu berarti baru. Semua hal yang diciptakan berarti baru. Semua hal yang ada oleh pencipta, karena diciptakan oleh satu zat pencipta, maka keadaan atau sesuatu itu disebut bersifat baru. Semuanya, contohnya manusia, contohnya orang itu pasti bersifat baru. Orang asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Lah, penentu kapan diadakan, terus di mana diadakan, diciptakan di mana, dilahirkan di mana. Kalau orang dilahirkan oleh orang atau seorang ibu yang bernama siapa, dilahirkan di dalam keluarga siapa, ini membutuhkan zat penentu, zat yang menentukan terciptanya sesuatu yang baru itu, sesuatu yang baru yang bernama orang. Sesuatu yang baru pasti tidak bisa menentukan penciptaan dirinya sendiri, itu pasti. Jadi kalau ada yang menentukan, nanti mudah, di logika juga mudah, diterangkan juga mudah. Contohnya, lah kenapa kamu kok dulu lahirnya hari Sabtu? Lah memang ditentukan oleh Allah saya lahirnya Sabtu. Kan kita tidak bisa memilih, menentukan lahirnya sendiri. Kenapa kamu lahirnya Senin? Karena oleh Allah diciptakan Senin, ditentukan. Ini mudah diterangkan. Lah coba kita bayangkan, umpamanya dianggap, atau seandainya dianggap sesuatu yang baru itu menentukan penciptaan dirinya sendiri, nanti akan banyak hal yang berupa pertanyaan yang tidak bisa atau sulit sekali dijawab. Misalnya, seseorang itu kan lahir mempunyai seorang ibu bernama A misalnya. Kenapa kamu lahir dari seorang ibu A? Kalau yang menentukan kamu sendiri, kenapa tidak memilih lahir dari seorang ibu yang bernama B, dari ibu yang bernama C, dari ibu yang bernama D? Kalau yang menentukan kamu sendiri, orang, tentunya kamu akan memilih ibu yang lebih hebat, mengguh kamu, menurut kamu. Itu dari mengenai keluarga yang melahirkannya. Kemudian dari segi tempat, kenapa kamu menentukan diri kamu sendiri lahir menjadi orang Indonesia? Kenapa enggak jadi orang Finlandia atau menjadi orang New Zealand? Kenapa kok jadi orang Indonesia, orang Jawa Timur umpamanya? Lah ini sulit, akan dijawab dengan sulit menjawabnya kalau kita salah meyakini. Kita lah kok meyakini orang menentukan penciptaan orang itu sendiri. Sulit itu. Lah orang ya pasti akan memilih tempat yang lebih layak mungguh orang itu sendiri. Misalnya lebih layak, orang itu lahirnya misalnya di tempat yang kumuh. Lah mesti orangnya kalau bisa memilih penciptaannya sendiri ya memilih lahir di tempat yang bagus, di kota yang terkenal, misalnya Jakarta atau Bandung. Enggak,
Orang itu lahir di kota kecil, gak enek wong roh, gak enek wong kenal. Kemudian, kenapa kamu lahir laki-laki? Kenapa kamu lahirnya jam 4 lebih 7 menit? Kenapa kok nggak lahir jam 12 malam? Nggak bisa dijawab semuanya ini. Kalau kita meyakini sebuah keyakinan yang salah, keyakinan yang salah itu berupa orang menentukan penciptaan orang itu sendiri. Nggak ada itu. Jadi setiap hal yang bersifat baru pasti ditentukan oleh sesuatu hal yang lain, yang bukan dirinya. Nah ini, diandaikan Allah menyerupai makhluknya, berarti Allah Azza wa Jalla juga bersifat baru, bersifat mungkin begini mungkin begitu. Nanti nggak akan masuk akal. Coba tak kasih contoh, kita kasih contoh. Kalau kita meyakini sesuatu keyakinan yang salah, Allah menentukan tempatnya, zatnya sendiri bertempat di surga, umpamanya begitu. Nanti dari segi logika saja sudah pusing itu. Sudah membuat beberapa pertanyaan sulit dijawab. Antara lain, kenapa nggak menentukan tempat yang bukan surga? Misalnya menentukan tempat namanya adalah keindahan. Allah bertempat di keindahan. Misalnya begitu. Kok bertempat di jannah atau bertempat di surga? Itu bagaimana itu? Nah, ini kenapa memilih tempat yang bernama surga? Lah itu kan terserah Allah. Lah itu loh. Allah kan bisa menentukan surga, bisa menentukan bertempat di tempat keindahan, bisa menentukan bertempat di dunia, di bumi ini bisa. Kan Allah Maha Kuasa. Lah kenapa menentukan satu dari yang lain, meniadakan yang lain, tidak memilih yang lain? Lah ini menjadi sulit untuk dijawab. Alasan untuk mentarjih satu tempat mengalahkan tempat yang lain ini tidak ada. Namanya tarjih bi ghairi murajjih. Itu istilahnya dalam dunia kitab tauhid itu tarjih bi ghairi murajjih. Jadi mengunggulkan satu pilihan mengalahkan pilihan yang lain tanpa ada alasan yang mengunggulkan. Lah yang mengunggulkan ini harus bersifat pasti. Kalau nggak pasti nanti ya nggak bisa mengunggulkan. Karena sama kemungkinannya. Misalnya Allah mungkin bertempat di luar hati di setiap tempat, mungkin bertempat di dalam hati, terus Allah menentukan bertempat di hati. Seandainya begitu, pertanyaannya, kenapa Allah menentukan bertempat di hati? Ya nggak tahu, itu urusan Allah. Lah nggak bisa, nggak masuk akal itu. Konsep Allah bertempat itu tidak bisa diakal, tidak bisa dilogika. Pasti lemah logikanya, pasti. Maka yang menurut logika kebenarannya adalah kuat dikatakan mukhalafatun lil hawaditsi. Allah tidak menyerupai makhluknya. Kalau Allah tidak menyerupai makhluknya, maka nanti kita memahami keberadaan sifat-sifat Allah yang lain maupun memahami keberadaan makhluk secara umum, keberadaan makhluk secara umum, ciptaan Allah secara umum. Nanti akan mudah, diruntut itu mudah, atau dipahami secara runtut itu mudah. Dengan dasar Allah laisa kamitsli syai', tidak ada apapun yang menyerupai Allah apapun itu. Mukhalafatun lil hawaditsi, Allah berbeda dari makhluknya. Demikian, semoga banyak manfaat dan barokahnya. Oh ya, ini memang banyak yang bulat mungkin atau
banyak yang kesulitan mungkin, tapi ya begitulah ilmu. Di sekolah, di tempat kuliah, di pondok-pondok pesantren sama, di tempat-tempat ngaji, di madrasah-madrasah langgaran, madrasah masjidan sama. Wong kuwi ngrungokne ilmu ping pisan ping pindho kadang urung paham. Biasa orang itu mendengarkan ilmu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali bisa saja belum paham. Itu lumrah. Nanti dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, orang akan bertambah-tambah paham. Jadi bisa paham itu karena hidayah dari Allah semata. Jadi kalaupun ada keterangan yang mungkin sekarang belum kita pahami, nanti perlahan-lahan kita berharap secara umum ilmu tauhid kita akan bertambah cerah, bertambah paham, bertambah banyak manfaat dan barokahnya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.